Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, marilah tak henti-hentinya sampai saat ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita masih dikaruniai nikmat yang bermacam-macam yang tiada tertarai banyaknya apabila itu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga dengan demikian kita akan termasuk golongan yang selamat sejak dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Para pemirsa TV-mu yang selalu dirahmati oleh Allah, perjumpaan kita kali ini kita akan membahas masalah tentang zakat dengan tema menggerakkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat mal. Pemirsa TV-mu yang kami hormati, masalah zakat ini adalah satu di antara dari rukun Islam yang telah kita ketahui bersama. Dalam yang dimaksud dengan rukun Islam ini adalah semua rukun Islam ini wajib dikerjakan. Apabila ini hukum wajib, maksudnya apabila mengerjakan mendapat pahala, apabila meninggalkan berdosa. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa shoma Ramadan." Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, begitu pentingnya masalah zakat. Jadi dalam yang kami sampaikan tadi, hadis tadi, didirikan agama Islam itu atas 5 dasar. Pertama atau yang ke-1, membaca syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, dan Muhammad adalah utusannya, Muhammad utusan Allah. Yang selanjutnya adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, saum Ramadan. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, begitu beratnya perintah masalah zakat, sehingga pada zaman Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Satu di antaranya, langkah pertama dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi begitu pentingnya sehingga itu termasuk menyepelekan ajaran Rasulullah sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, zakat merupakan perintah dari Allah yang sudah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Untuk selanjutnya, perintah masalah zakat ini banyak tercantum di dalam Al-Quran. Kalau kita menjumpai kalimat iqamatis sholati wa ita'iz zakati, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan, dua perpaduan antara sholat dan zakat. Sholat adalah hablum minallah, zakat hablum minan nas. Ini yang tercakup di dalam zakat. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, masalah zakat ini sudah diatur sedemikian rupa. Macam-macam yang harus dizakatkan, lama kepemilikan, orang-orang yang berhak menerima zakat, itu semua sudah diatur oleh Allah lewat Rasulullah, sehingga di dalam zakat kita tidak akan keliru.
pemirsa TV-mu yang berbahagia, betapa beratnya ketika Allah menyampaikan masalah zakat ini, ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Namun sebelumnya perlu kami aturkan bahwa untuk penerima zakat atau yang disebut 8 asnaf, ini sudah ada aturan yang tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah dalam ini adalah zakat. Ini yang berhak menerima adalah nomor 1 fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima riqab, yang keenam sabil, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Jadi itu urut-urutan skala prioritas bagi mereka yang berhak menerima zakat. Dimulai dari fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, sehingga kebutuhannya jauh dari cukup. Yang miskin adalah mempunyai penghasilan, tapi kurang, tidak memadai, sehingga dia masih belum cukup hasilnya. Dan selanjutnya saya yakin pemirsa sudah tahu semua. Yang intinya sekarang kita adalah bahwa masalah zakat marilah kita tunaikan. Hanya 2,5% harta yang harus kita keluarkan zakatnya. Itu sudah bisa menjadikan di mal atau harta kita menjadi suci. Jadi tidak banyak, hanya 2,5%. Maka marilah kita laksanakan, kita tunaikan zakat. Kalau di dalam rukun Islam itu sama satu ditinggalkan itu sudah dihukumi kafir, maka meninggalkan seluruh rukun Islam juga sama juga dengan kafir. Nah, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, ancaman Allah jauh lebih berat. Ngeri kita mendengarkannya. Kita tengok, kita baca nanti pada surat At-Taubah ayat 34 dilanjut dengan ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim. Dilanjut yang selanjutnya. Yauma yuhma 'alaiha fi jahannama fatukwa biha bi jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkannya ke jalan Allah, maka berikanlah kabar tentang azab yang sangat pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak di neraka jahanam, kemudian dibakarkan di dahi mereka dan lambung mereka dan punggung mereka, sambil dikatakan oleh Allah, inilah hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah, inilah tentang apa yang kamu simpan itu. Demikian pedihnya. Maka semoga kita nanti di akhirat sana kita tidak mempertanggungjawabkan harta benda kita, maka marilah saatnya kita mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakat, toh hanya sebagian kecil, hanya 1/40-nya. Kemudian bagi mereka yang berzakat, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah, menginfakkan hartanya ke jalan Allah, seperti sebutir padi. Dari sebutir tadi tumbuh 7 batang, tiap batang keluar 100 biji. Demikianlah Allah menjanjikan. Jadi Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui. Jadi demikian, ketika tadi awal masalah siksa bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat, bagi yang mengeluarkan zakat dihibur oleh Allah dengan ayat Al-Baqarah 261. Para pemirsa TVmu yang kami hormati, yang berbahagia, demikianlah, maka marilah kita laksanakan himbauan. Kita laksanakan. Jadi subhanallah, maha suci Allah yang telah mewahyukan kepada umat yang beriman untuk mengeluarkan zakat tadi, sehingga kita menjadi orang yang selamat dari ancaman siksa api neraka yang begitu sangat pedih. Kita bagi yang merasakan, semoga kita tidak merasakan siksa api yang sangat pedih. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita usahakan sehingga dengan adanya zakat tidak akan ada jurang yang menganga antara si miskin dengan si kaya. Akan terjalin hubungan yang mesra, hubungan yang akrab antara si kaya dengan si miskin. Tidak ada jurang pemisah, menjadi mesra, to take and give. Marilah kita tasarufkan zakat kita ke lembaga resmi kita, apa? Lazismu. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.